Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yohanes Fandi dalam Info Jatim edisi Jumat 2 Mei 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Pemprov Jatim menggelar Jatim Retreat 2025. Gubernur Jawa Timur dianugerahi PWI Jatim Award sebagai tokoh ekonomi regional oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur melakukan percepatan musyawarah pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29 dengan menggelar upacara di halaman kantor Gubernur Jawa Timur pada Jumat 25 April 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Adi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) ke-29 di halaman kantor Gubernur Jawa Timur pada Jumat 25 April 2025 yang mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan inspektur upacara adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono. Adi Karyono dalam sambutannya menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan semua tingkatan pemerintahan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah. Adi juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hari Otonomi Daerah merupakan momen penting untuk merefleksikan pelaksanaan desentralisasi dan memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. Peringatan ini juga menegaskan pentingnya otonomi daerah sebagai jembatan dalam membangun hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah demi kemajuan bangsa di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan Halal Bihalal dan peringatan Hari Kartini bertajuk Meneladani Semangat Kartini, Menyatukan Hati di Bulan Suci pada Jumat 25 April 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Anjasmoro kantor Diskominfo Jatim diisi dengan lomba paduan suara dan lomba stand-up komedi antar bidang. Berikut keseruannya. Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan Halal Bihalal dan peringatan Hari Kartini bertajuk Meneladani Semangat Kartini, Menyatukan Hati di Bulan Suci, Jumat 25 April 2025. Acara yang berlangsung di lantai 4 Ruang Anjasmoro kantor Diskominfo Jatim diisi dengan lomba paduan suara dan lomba stand-up komedi antar bidang. Adapun peserta lomba paduan suara berjumlah 5 kelompok yang mewakili bidang masing-masing Diskominfo Jatim. Sedangkan untuk lomba stand-up komedi diikuti oleh sejumlah 12 peserta yang terdiri dari perwakilan 2 orang masing-masing bidang. Dalam sambutannya, Ketua DWP Diskominfo Jatim Sis Dwi Arifadil Kusni mengucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan anggota DWP Dinas Kominfo Jatim. Ia menilai semangat era Kartini dapat diteladani bersama untuk membangun kesetaraan gender. Dengan semangat Kartini ini, pihaknya akan mengupayakan perdamaian dan persatuan melalui organisasi DWP Diskominfo Jatim untuk menginspirasi para perempuan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Menyongsong visi Jatim sebagai gerbang baru Nusantara, Pemprov Jawa Timur menggelar Jatim Retreat 2025. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 26-27 April di Pusat Pendidikan Arhanud, Kota Batu. Jatim Retreat 2025 diikuti sebanyak 72 kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, dan melalui kegiatan ini diharapkan para pemimpin di Jawa Timur dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Jawa Timur yang lebih maju dan berdaya saing. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencetak sejarah, dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa
Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang melaksanakan retreat kepala perangkat daerah bertempat di Pusat Pendidikan Arhanud TNI Angkatan Darat Kota Batu. Retreat 2 hari ini bertujuan memperkuat kepemimpinan birokrasi, mendukung program nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto, serta menyiapkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Menurut Gubernur, ini bukan sekedar pertemuan, tapi upaya mengkonsolidasikan orkestrasi pembangunan. Setiap pemimpin birokrasi harus mampu menjadi konduktor yang menyatukan berbagai instrumen menjadi satu harmoni pelayanan. Retreat ini juga menjadi ruang mempererat visi bersama, membangun ketangguhan jiwa, dan membentuk daya tahan mental ASN di Pemprov Jawa Timur. Seluruh program pembangunan disinergikan dengan Nawa Bakti Satya yang kini diarahkan untuk mendukung Asta Cita Nasional dan program hasil terbaik cepat. Khofifah menegaskan adaptasi dan efektivitas program adalah kunci. Retreat ini menekankan peran Jawa Timur sebagai simpul konektivitas nasional, didukung 7 bandara, 37 pelabuhan, 12 tol aktif, kemudian 12 kawasan industri. Peran tersebut mencakup konektivitas perdagangan domestik, perdagangan internasional, pengembangan industri, dan hubungan antar warga. Sejalan dengan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa target besar Jawa Timur adalah mewujudkan visi Jawa Timur maju, adil, makmur, unggul, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi membanggakan. Ia dianugerahi PWI Jatim Award 2025 sebagai tokoh ekonomi regional oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Atas dedikasinya membangun konektivitas ekonomi antar wilayah melalui program unggulannya Misi Dagang. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-79 PWI Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Senin 28 April 2025. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi nasional. Ia menerima PWI Jatim Award 2025 sebagai tokoh ekonomi regional dalam peringatan Hari Pers Nasional dan HUT ke-79 PWI Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Senin 28 April 2025. Penghargaan ini diberikan oleh PWI Jawa Timur atas dedikasi Khofifah dalam membangun konektivitas antar wilayah melalui program Misi Dagang yang berhasil mencatat total transaksi lebih dari 1 triliun di Maluku dan Maluku Utara. Gubernur Khofifah menyebut penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku usaha di Jawa Timur. Ia juga menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk peluncuran KUR untuk petani tebu dan target swasembada daging dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim menyebut keberhasilan Misi Dagang sebagai langkah konkret yang telah menggerakkan ekonomi daerah secara simultan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengapresiasi dan memberi dukungan terhadap arah pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Apresiasi itu disampaikannya saat hadir dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sampai 2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 di Surabaya pada Selasa 29 April 2025. Berikut informasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya pada Selasa 29 April 2025. Pada momen itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan supaya terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antara misi pemerintah pusat dengan visi Nawa Bakti Satya. Acara ini dihadiri seluruh stakeholder Provinsi Jawa Timur, mulai dari kementerian lembaga,
yang mendatangkan 3 menteri sekaligus, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya. Selain itu, hadir pula jajaran Forkopimda Jatim, perwakilan negara sahabat, instansi vertikal, hingga seluruh pihak pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Dalam agenda tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan penganugerahan perencanaan Kabupaten Kota Terbaik tahun 2025. Usai pembukaan acara, Gubernur Khofifah menyampaikan, Musrenbang ini merupakan ruang untuk menguatkan peran Forkopimda Jatim dan seluruh stakeholder dalam membangun Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan, semoga visi Nawabakti Satya yang digagasnya bisa disinkronisasi sesuai dengan asta-cita dari pemerintah pusat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis keberadaan Cyber Defense Academy kawasan ekonomi khusus Singhasari Malang akan tumbuh sebagai pusat unggulan bagi pelatihan, penelitian, dan inovasi di bidang pertahanan siber. Ini tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau CDA Kek Singhasari Malang, yang juga dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya pada Selasa 29 April 2025. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis keberadaan Cyber Defense Academy, kawasan ekonomi khusus Singhasari Malang akan tumbuh sebagai pusat unggulan bagi pelatihan, penelitian, dan inovasi di bidang pertahanan cyber. Ini tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Gubernur Khofifah mengatakan CDA yang ada di Kek Singhasari ini sebagai akademi cyber pertama di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari program strategis untuk memperkuat ketahanan cyber nasional sekaligus mencetak talenta keamanan cyber unggul. Menurutnya, transformasi digital yang pesat di Indonesia tentunya membawa berbagai manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, CDA akan memberikan penguatan pada para mahasiswanya, ada yang dari kampus maupun birokrat. Khofifah menuturkan keamanan cyber menjadi aspek krusial yang harus diperkuat demi melindungi data, infrastruktur, serta ekosistem digital yang semakin kompleks. Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa bangganya atas hadirnya Kek Singhasari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berbasis digital dan pariwisata berbasis teknologi. Hal ini juga akan menguatkan posisi KEK Singhasari dalam menjembatani potensi lokal dengan jejaring global, serta mempercepat terciptanya SDM unggul di bidang teknologi dan keamanan cyber. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Provinsi Jawa Timur mencatatkan sejarah penting sebagai provinsi pertama di Indonesia yang dipilih untuk peluncuran program nasional percepatan musyawarah desa kelurahan khusus pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kegiatan ini berlangsung di Jatim Expo, Surabaya pada Rabu 30 April 2025. Juga dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, pejabat TNI Polri, serta ribuan kepala desa, lurah, dan kepala daerah se-Jawa Timur. Berikut informasinya selengkapnya. Provinsi Jawa Timur mencatatkan sejarah penting sebagai daerah pertama di Indonesia yang dipilih untuk peluncuran program nasional percepatan musyawarah desa atau kelurahan khusus, pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada hari Rabu 30 April 2025. Program strategis ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Jawa Timur menjadi provinsi pertama dalam peluncuran ini karena dinilai paling proaktif dan progresif. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmen penuh Pemprov Jatim untuk mendukung suksesnya program nasional ini. Selain partisipasi kepala desa dan lurah yang sangat tinggi, Pemprov Jatim juga telah menyiapkan langkah-langkah administratif dan anggaran untuk mendukung legalitas koperasi desa tersebut. Dari Kota Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.